Kalau teman-teman mau masuk rumah sakitnya itu sudah ada jadwal, nah alangkah lebih baiknya mengurus Kogaku Iryono Shinsei ini sebelum masuk rumah sakit. Menurut saya lebih sakti BPJS. Karena kalau BPJS itu 100% diklaim sama BPJS gitu. Itu lebih sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teretan konnichiwa. Jumpa lagi bersama saya di sini Muayan. Di video kali ini saya mendapatkan ya musibah kecil-kecilan lah. Bukan musibah juga ya. Saya harus bersyukur ada kendala di fisik saya. Sakit yang menimpa saya di Indonesia. Sejak di Indonesia saya sudah mempunyai hemoroid ya teman-teman. Dan di Jepang karena musimnya sangat dingin, waktu musim dingin kemarin kambuh akhirnya saya drop dan saya harus berobat ke rumah sakit. Bayangkan dengan hemoglobin yang sangat rendah sekali, saya harus ke rumah sakit dengan naik sepeda pancal. Di situ saya tidak bisa membayangkan ternyata sakit di negaranya orang itu sangat-sangat menderita. Tapi alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan. Saat ini badan saya fit. Dan di video kali ini saya mau berangkat ke rumah sakit untuk menjalankan operasi teman-teman. Ya, operasi kecil-kecilan. Hari ini saya sedang siap-siap. Di situ ada baju-baju saya yang harus dibawa ke rumah sakit, dan di tas ini ada beberapa berkas yang sudah saya siapkan untuk ke rumah sakit. Saya akan cerita pengalaman-pengalaman saya selama sakit gitu teman-teman. Jadi sakit di Jepang itu kita harus punya hokeng namanya teman-teman. Hokeng itu semacam BPJS asuransi lah. Kalau kita visanya resmi itu kita akan dapat hokeng karena setiap bulannya kita kan bayar pajak, bayar hokeng itu. Hokeng itu di Jepang tidak ada tingkatannya seperti di negara lain gitu ya. Di negara kita ada BPJS kelas 2, kelas 1 gitu. Semuanya hokeng sama di sini. Dan biasanya saya sering merawat pasien, tapi untuk kali ini saya yang dirawat. Memang kalau sakit di Jepang itu memang tidak ditungguin teman-teman. Sama seperti pasien-pasien saya yang saya rawat di tempat-tempat fasilitas kesehatan ya, biasanya di Shisetsu namanya. Itu pasien-pasiennya memang nggak ditungguin. Ada namanya short stay, short time. Jadi pasien itu meskipun udah sembuh kadang, jadi dia masih menginap. Karena kalau pulang di rumah nggak ada yang rawat gitu. Masih menginap dulu sampai benar-benar sembuh total gitu. Nah, di situ mereka melakukan rehabilitas tergantung kondisinya ya. Rehabilitas kalau dia setelah operasi gitu, dia ada semacam rehabilitas lah gitu. Dan memang di Jepang itu ya seperti itu, seperti saya ini. Ya sebelum kita merencanakan operasi itu kita diberikan penjelasan gitu ya. Diberikan penjelasan yang sangat detail melalui informasi tindakan apa yang akan dilakukan beserta apa saja yang harus dibawa teman-teman. Ya seperti saya saat ini, saya harus bawa semuanya secara sendiri. Kalau urusan fasilitas makan ya sehari 3 kali itu udah include. Di Indonesia juga rasanya sama, seperti sampai di-listkan gitu teman-teman. Anehnya itu sampai di-listkan, saya harus dibawa sabun, bawa sikat gigi, bawa dan lain sebagainya, itu sampai ditulis di situ.
jangan lupa gitu. Soalnya nggak boleh ada mengkai, ada semacam jam besuk tuh nggak ada. Karena yang saya ambil tuh ruangannya yang satu ruangan isi 4 orang, jadi nggak ada jam besuk di situ. Nggak tahu kalau ruangannya yang VVIP mungkin bisa ada yang nginep di situ. Tapi rasanya enggak, karena dulu pas di ruangan yang tempat saya bekerja itu, meskipun yang VVIP yang satu ruangan satu orang itu nggak ada yang jenguk, nggak ada. Kalau misalkan ada yang jenguk itu memang harus yoyaku, harus apa ya, ya harus reservasi gitu. Paling ya jenguknya sebentar banget. Dan untuk hokeng teman-teman, hokeng itu bentuknya seperti ini. Nah, dan ini menurut saya sangat-sangat sakti, sangat-sangat sakti. Kita kalau mau masuk rumah sakit cukup ada hokeng aja, tidak perlu diminta KTP dan lain sebagainya, karena sudah mencakup informasi segalanya di situ. Karena saya akan melakukan operasi hemoroid teman-teman, mohon doanya juga teman-teman supaya lancar. Itu kan kalau tidak kita pakai hokeng itu akan menghabiskan biaya sekitar 55 jutaan, 55 mangan lah. Kalau pakai hokeng, kalau pakai kartu asuransi tadi itu hanya membayar 30%. Bedanya sama asuransi di Indonesia, BPJS itu menurut saya lebih sakti BPJS. Karena kalau BPJS itu 100% diklaim sama BPJS gitu. Itu lebih sakti. Dan bagi teman-teman yang tinggal di Jepang, sebenarnya saya pun baru tahu hal ini teman-teman. Nah, di Jepang itu kalau kita masuk rumah sakit dengan berbiaya tinggi, itu kita nanti akan mendapatkan klaim pengembalian teman-teman. Nah, saya ini baru tahu informasi ini. Ini sudah dijelaskan di sini, dijelaskan teman-teman. Namanya Kogaku Iryono Shinsei. Saya doakan teman-teman tidak sampai sakit di Jepang. Semoga sehat selalu. Namun kalau misalkan teman-teman nauzubillah harus rawat inap gitu dengan biaya lebih tinggi, ini juga bisa diurus setelah teman-teman keluar dari rumah sakit. Kogaku ini coba teman-teman tanyakan ke perusahaannya teman-teman. Bilang aja kalau biaya pengobatannya sekian dan saya harus mengurus Kogaku Iryono Shinsei. Kalau teman-teman mau masuk rumah sakitnya itu sudah ada jadwal, nah alangkah lebih baiknya mengurus Kogaku Iryono Shinsei ini sebelum masuk rumah sakit. Setelah mengurus Kogaku Iryono Shinsei ini, teman-teman nanti akan mendapatkan seperti ini teman-teman, surat seperti ini. Ini dapat dari perusahaan yang mengurusi, dan di situ sudah tertera teman-teman kita gajinya berapa. Nah, kalau gajinya seperti saya misalkan 26 mang misalkan IKA, di bawah 66 mang misalkan, akan mendapatkan pengembalian sebesar 57.600 yen. Ini sudah ada penjelasannya di sini. Nanti saya akan foto dan tampilkan di video ini. Bisa teman-teman screenshot. Oke. Baru di sini ada tingkatannya. Jadi saya ada di level terendah nomor 2. ada 5 level di sini. Mendapatkan pengembalian sebesar 57.000 yen. Sekitar 6 jutaan lebih lah gitu teman-teman. Kan lumayan. Untuk biaya operasi hemoroid di Jepang ini saya diminta sebesar 17 emang, itu sudah biaya kamar
biaya kamar lain dan lain-lain. Sudah total itu teman-teman. Nah, Kogaku Iriono Shinsei ini tidak bisa mengklaim biaya kamar, biaya tempat tinggalnya, tempat tinggal di rumah sakit maksudnya ya, tidak bisa. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, hari ini saya mau ke rumah sakit, naik taksi, saya nunggu taksi, bawa barang bawaan seperti ini. Seperti biasa, ya barang-barang biasa lah teman-teman, pakaian, makanan dan lain-lain, cemilan. Kalau makanan sudah disiapkan di rumah sakit, disuruh bawa tisu teman-teman, disuruh bawa sabun sendiri teman-teman, tidak disediakan di rumah sakit. Saya ya bawa laptop supaya nggak bosen ya di rumah sakit. Saya nyuwinnya itu opnamenya jadwalnya sekitar 6 hari di rumah sakit teman-teman. Seperti itu. Ikuti terus vlog ini. Oke, sambil nunggu taksi. Datang udah. Oh. Oke, thank you. Oke. よろしくお願いします。あ、はい。ワイアンです。はい、ありがとうございます。はい。で、お送りするのは新海橋クリニックですね。あー新海橋クリニックまで。お医者さんのとこですね。そうそうそうそう。よし。お願いします。ここ現金で大丈夫ですか？1万円で。なんですけど、誰もいないときはお部屋でナースコールを押してください。はい。あとはここの階段と奥の左手に非常階段がありますのでね。で、おトイレはここお部屋の前になります。ここが一番近いトイレですね。で、あと隣にもうちょっと、あとこれナースコールね。看護師呼ぶときこれ呼んでください。はい。あとはテレビのだからこれを押すと上の電気つきますので、暗かったら使ってください。で、ハンガーラック共用なので使っていただいて大丈夫です。で、この後お話伺いに行きますので、ちょっと荷物整理して待っててください。はい。はい。Thank you.